Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat nikmatnya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, yang dimana juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sekali-kali kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Janganlah sekali-kali kita merasa diri kita lebih berilmu daripada yang lain. Janganlah sekali-kali kita merasa diri kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Baiklah, untuk tausiah singkat kali ini saya akan memberikan 2 tips supaya kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tips yang pertama, jika kita ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hargailah manusia yang tidak ada nilainya di dalam pandangan manusia lainnya. Kita sering melihat seorang tukang sampah atau tukang sapu jalanan yang mana mereka jarang bahkan tidak pernah diperhatikan oleh orang lain, tidak pernah juga dinilai oleh orang lain. Lalu apakah kita pernah ketika kita melihat seorang tukang sapu yang bersusah payah membersihkan jalan, kita berhenti, kita hampiri mereka sambil memberikan senyuman terindah? Wallahu a'lam. Coba sekali-sekali ketika kita melewati sebuah jalan, kita melihat seorang tukang sapu, kita berhenti sejenak, kita hampiri mereka, kita tanya gimana kondisinya, sambil memberikan senyuman terindah kita. Kalau bisa kita juga berikan materi kepada mereka, yang mana jika itu yang kita berikan, yakinlah insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai kita sebagai orang yang berharga. Karena kalau kita menghormati seorang pejabat, pastinya suatu saat pernah terbersit di dalam pikiran kita, besok-besok minta job atau proyek lah sama dia kalau begitu. Tapi kalau kita mendatangi seorang tukang sapu, apa yang kita minta coba? Padahal bisa jadi ketika orang yang lemah seperti tukang sapu mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya lebih dikabulkan dibandingkan doa kita. Nah, itulah tips yang pertama gimana supaya kita bisa dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tips yang kedua adalah berikan sebuah kebanggaan kepada anak yatim. Coba sekali-sekali kita pilih salah satu atau 2 dari anak yatim yang ada di dekat rumah kita. Kita ajak mereka jalan-jalan bersama dengan anak dan keluarga kita. Jangan kita hanya memberikan kepada mereka materi, makanan, pakaian, dan lain sebagainya, yang dimana mereka hanya bersifat sebagai penerima saja. Kalau itu yang kita lakukan, maka anak yatim bisa jadi yang kita ajarkan kepada anak yatim itu adalah tukang meminta. Tapi
Berikanlah sebuah kebanggaan kepada mereka, supaya mereka merasa dianggap sebagai anak kita. Bagaimana caranya? Ketika kita pergi ke sebuah mall atau pusat perbelanjaan umpamanya, ketika liburan atau hari raya datang menjelang, kita ajak satu atau dua dari anak yatim ikut bersama dengan kita. Kita ajak mereka masuk, kita suruh mereka memilih pakaian atau keperluan sekolah mereka, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita hanya sekedar berjalan-jalan, yakinlah Allah akan selalu memberkahi jalan-jalan kita. Padahal di awal kitanya bertujuan untuk bersenang-senang, mengajak anak yatim jalan-jalan bersama dengan anak dan keluarga kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan, berhubung ini adalah bulan Ramadan, maka mari kita perbanyak amal soleh yang sederhana saja. Amal soleh apapun itu, yang penting sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak tahu mana amal soleh kita yang di dalamnya terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ada di masjid. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ada di dalam majelis ta'lim. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ada di dalam belajar saja. Bisa jadi ridho Allah ada ketika kita mengajak anak yatim jalan-jalan atau pergi dengan kita. Bisa jadi juga ridho Allah ada ketika kita mengajak anak yatim makan bersama dengan keluarga kita. Atau bisa jadi ridho Allah itu ada ketika kita memperhatikan seorang tukang sapu. Jika kita sudah mendapatkan ridho Allah, yakinlah maka sisa hidup kita akan selalu bahagia. Itulah tadi 2 tips gimana supaya kita bisa dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.